Hari ini tanaman cabai rawit saya sudah memasuki masa generatif atau pembungaan. Agar nanti dapat berbuah lebat dan banyak, akan saya berikan nutrisi tambahan berupa pupuk daun. Pupuk apa saja itu dan apa manfaatnya? Yuk ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui update video-video saya selanjutnya. Tanaman cabai saya sudah memasuki minggu ke-6, tepatnya sudah berumur 45 hari setelah tanam. Untuk perkembangannya saya rasa cukup lumayan, dan kabar baiknya sebagian besar sudah mengeluarkan bakal bunga walaupun masih ada beberapa tanaman cabai yang masih belum. Ini artinya tanaman cabai rawit saya ini sudah memasuki masa peralihan dari masa vegetatif ke masa generatif. Oleh karena itu perlu saya berikan tambahan nutrisi pada tanaman cabai saya ini untuk membantu proses pembungaan agar lebih cepat sehingga pertumbuhan bunga bisa lebih serempak. Adapun nutrisi tambahan yang akan saya berikan yaitu pemberian pupuk daun yang mengandung unsur hara fosfat dan kalium. Karena kedua unsur ini sangat dibutuhkan oleh tanaman ketika memasuki masa generatif seperti ini. Untuk pupuknya di sini saya akan menggunakan pupuk MKP atau pupuk monokalium fosfat. Di sini saya menggunakan produk dari Pak Tani. Teman-teman bisa juga menggunakan pupuk MKP produk dari Merauke. Kandungannya sama saja ya teman-teman. Baik, di sini sedikit saya akan review mengenai pupuk ini. Pupuk MKP ini sangat direkomendasikan oleh banyak petani ketika tanaman sudah memasuki pada fase generatif. Dan pupuk ini tidak hanya untuk tanaman cabai saja ya teman-teman, melainkan juga bisa untuk tanaman yang lain yang berbuah. Selanjutnya untuk kandungannya sendiri, pupuk MKP ini yaitu mengandung unsur P sebanyak 52%, sedangkan unsur kaliumnya mengandung sebanyak 34%. Lantas apa saja keunggulan dari pupuk MKP ini? Yang pertama yaitu pupuk ini berbentuk kristal sehingga dapat larut 100% di dalam air. Yang kedua, aplikasinya juga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara disemprot, ditabur, dan dikocorkan. Terus yang ketiga yaitu pupuk ini dapat merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta dapat mencegah kerontokan pada bunga dan buah. Namun di sini saya tidak hanya menggunakan pupuk MKP saja ya teman-teman. Di sini saya juga akan menggunakan pupuk Gandasil B. Karena pada pupuk MKP hanya tersedia unsur hara makro saja yaitu unsur P dan K, sedangkan pada Gandasil B ini selain terdapat unsur hara makro juga terdapat unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Adapun unsur hara makro yang terkandung dalam Gandasil B ini yaitu unsur N sebanyak 6%, unsur P-nya 20%, dan K-nya 30%. Selain itu, terdapat juga unsur hara mikro seperti magnesium, mangan, boron, tembaga, dan seng. Jadi agar kelengkapan unsur hara makro dan mikro terpenuhi pada saat fase pembungaan ini, saya akan menggunakan kedua pupuk ini yaitu pupuk MKP dan pupuk Gandasil. Namun untuk aplikasinya akan saya pisahkan ya teman-teman. Artinya pupuk MKP dan pupuk Gandasil B ini tidak saya aplikasikan secara bersamaan, tapi akan saya gilir. Contoh aplikasinya seperti ini. Misalnya hari ini saya menggunakan pupuk MKP. 2 hari kemudian saya akan semprot lagi dengan pupuk Gandasil B.
Kenapa untuk aplikasinya saya pisah? Ini hanya masalah selera saja ya teman-teman. Tujuan saya agar larutan yang saya semprotkan itu tidak terlalu berat. Karena selain pupuk daun ini juga nanti akan saya campurkan fungisida atau insektisida. Jadi misalkan teman-teman mau mencampur kedua pupuk ini tidak masalah, selama masih sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, untuk perawatan hari ini, dimana hari ini adalah perawatan pertama pada masa generatif ya teman-teman. Di sini selain menggunakan pupuk MKP, saya juga akan menambahkan fungisida sistemik, yaitu dengan merek dagang Amistar Top. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit jamur pada tanaman cabai seperti bercak daun dan antraknosa. Selain itu juga dalam fungisida Amistar Top ini juga dilengkapi dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh yang juga berguna untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Jadi kombinasi antara pupuk MKP dan fungisida Amistar Top ini saya rasa sangat pas untuk diaplikasikan pada tanaman cabai ketika memasuki masa generatif atau masa pembungaan seperti ini. Baik, selanjutnya akan kita bahas bagaimana atau berapa dosis yang akan saya berikan. Untuk dosis pupuk MKP nya ini, pupuk MKP ini saya menggunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter. Karena saya di sini menggunakan dengan cara saya semprotkan pada tanaman. Sedangkan untuk Amistar Top-nya ini sesuai dosis anjuran saja, yaitu 0,5 sampai 1 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter itu dosisnya sekitar antara 8 ml sampai 16 ml saja. Karena harga dari fungisida ini sangat mahal ya teman-teman. Di tempat saya untuk kemasan 100 ml ini tadi saya beli harganya 120.000. Untung saja dosisnya ini cuma sedikit, jadinya meskipun dengan kemasan 100 ml ini dapat kita gunakan berkali-kali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita aplikasikan pupuk MKP dan fungisida Amistar Top ini ke tanaman. Sekian dulu video kali ini, kita lanjutkan nanti pada video perawatan cabai rawit yang ke berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.